Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusalli ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqullaha yu'allimukumullah. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Allah lah yang menggenggam seluruh perbendaharaan di alam semesta. Allah lah yang berkuasa dan kuasanya selalu kekal abadi. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu senantiasa kita bersyukur, dan syukur itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan dengan kata-kata. Rasa syukur itu harus kita ungkapkan dalam ketaatan secara totalitas. Secara totalitas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan totalitas pula untuk berusaha meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita demikian adanya, kita termasuk insan-insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ahlul bait wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang masih setia mengikuti, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan, menjadikan Rasul sebagai sumber hukum bagi hidup dan kehidupannya, menjadikan Rasul sebagai referensi semua perilaku di alam dunia ini. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kata baginda Rasul, sungguh dia telah mencintai aku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku, kata baginda Rasul. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'iyan fil jannah, sungguh dia nanti akan membersamai aku di surga. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, rahatul mukmin, istirahatnya orang yang beriman itu, kata para ulama, ketika dia memastikan kakinya menginjak surga. Itulah istirahat kita yang sesungguhnya. Karena dunia ini, kata Rasul, qaraqibun istazalla tahta syajara, yaitu seperti pengendara, seperti pengembara yang berlindung di bawah pohon. Dia beristirahat sejenak lalu pergi meninggalkannya. Begitulah sesungguhnya tamsil atau permisalan kehidupan di dunia ini. Artinya barang sejenak, tidak lama, karena istirahat kita yang sesungguhnya adalah di surga. Fa idza sa'altal jannah fas'alil firdaus, kata Rasul. Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman harus optimis, mintalah surga. Jangan tanggung-tanggung kalau meminta surga, kata Rasul. Jika engkau meminta surga, mintalah surga firdaus. Walaupun kita tahu ketika kita mengevaluasi diri, melihat diri kita mungkin belum pantas untuk menerima reward penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi mintalah, kita optimis, kita selalu taat, berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta tempat tinggal yang sesungguhnya nanti di surga. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum bi nafsi bi taqwallah.
Saya berwasiat kepada diri dan selanjutnya kepada seluruh kaum muslimin, umumnya di seluruh kaum muslimin seluruh Indonesia, untuk meningkatkan ketakwaan. Karena ketakwaan perintah ini bukan hanya kepada orang per orang, tetapi perintah ketakwaan itu bisa ditujukan kepada satu wilayah, satu negeri. Oleh sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, la fatahna alaihim barakatis samawati wal ard, sungguh aku akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Makna dari ayat ini, jika suatu negeri, berarti perintah ketakwaan itu bukan hanya ditujukan kepada orang per orang, tetapi juga negeri ini juga harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tingkatkan secara berjamaah. Karena menjaga ketakwaan dan keimanan sendiri-sendiri ini susah. Maka lebih kuat kalau kita ini berjamaah. Ada kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi, mari kita lawan secara berjamaah. Karena jamaah ini adalah prinsip dalam agama ini. As-salatul jamaah khairu min salatil fardhi. Salat saja secara berjamaah, kata baginda Rasul, itu lebih baik daripada salat sendiri. Apalagi kalau kita mengamalkan, menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala ini secara berjamaah. Oleh karena itu persatuan adalah wajib. Percerai-beraian itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan ini. Karena fatazawwadu fa inna ghairu zadi taqwa, sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang melimpah, bukan kebun sawit yang luasnya itu sejauh mata memandang, bukan uang yang kita simpan di deposito, bukan pekerjaan, tetapi bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Maka takwa ini, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan takwa ini adalah al-khawf bil jalil wal amalu bit tanzil, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemerdekaan yang sesungguhnya, sebagaimana pernyataan oleh Perdana Menteri Malaysia yang terbaru, Anwar Ibrahim, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan manusia dari menghamba selain Allah Subhanahu wa taala, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Oleh karena itu jangan jadikan bos, pimpinan dan lain sebagainya pekerjaan itu sebagai Tuhan yang kita ikuti. Tidak ada ketaatan, la ta'ata lil makhluk. Tidak ada ketaatan bagi hamba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari manapun sumbernya, dari penguasa sekalipun, kalau menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ain untuk kita tidak ikuti. Kenapa? Karena loyalitas penuh orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita melihat fakta dan realitas saat ini bahwa negeri kita ini masih terpuruk. Maling di mana-mana, dari maling sendal sampai maling uang negara. Sepertinya reformasi yang terjadi itu tidak berhasil, hanya membangun pembangunan secara fisik, tetapi mentalitas kita terpuruk dari level bawah hingga level ke atas. Kenapa itu terjadi? Padahal negeri ini adalah mayoritas orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata demokratisasi yang terjadi di negeri ini bukan menciptakan orang-orang yang beradab dan berakhlak mulia, tetapi orang-orang yang berakhlak rendah, yang hanya mementingkan dirinya dan golongannya dan melupakan kewajibannya sebagai pemimpin untuk mengaras rakyatnya. Kaum muslim rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah pertanyaan yang besar yang harus kita jawab secara bersama-sama. Bahwa ternyata
negeri ini akan sejahtera kalau negeri ini menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat itu adalah sekumpulan undang-undang, sekumpulan aturan yang bersumber bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar mengajarkan, mengabarkan terkait dengan ibadah kita kepada Allah, tetapi itu adalah way of life. Itu adalah sekumpulan aturan dan undang-undang tentang kehidupan kita ini. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan tegas mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina." Barang siapa yang mencari undang-undang, aturan agama selain Islam, fala yuqbal minhu. Sungguh aku tidak akan menerimanya. Kata Allah, aku akan menolaknya. Wa huwa fil akhirati, dan orang yang seperti ini kata Allah di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kata-kata al-khasir, merugi, di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam memunculkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kenapa kita tidak pernah membuka sejarah? Kenapa kita tidak pernah menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali beserta para khalifah setelahnya dijadikan sebagai panutan, sebagai barometer untuk memimpin sebuah negeri ini? Karena negeri ini adalah Allah titipkan untuk orang-orang yang beriman, dikelola dengan aturannya, tetapi aturannya kita ganti dengan demokrasi yang di dalamnya aturan kita buat sendiri dan posisi kedudukan Allah Subhanahu wa taala kita singkirkan. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hakim, al-hukmu ilallah. Allah itu hakim, berarti Allah yang berhak, hak wewenang penuh membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Tapi dalam sistem demokrasi, hukum diganti oleh buatan manusia sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keinginan, bahkan bisa dibeli dan bisa dipesan. Inilah kerapuhan, kelemahan dari hukum buatan manusia. Apa efek sampingnya? Yang kuasa teruslah berkuasa, yang kaya terus menindas yang miskin. Monopoli di mana-mana. Dan kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita pun menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala pun dijegal, dianggap kriminal, teroris dan lain sebagainya. Ini akibat kita menerapkan hukum yang bukan bersandar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam mencegah tindak pidana korupsi ini? Kenapa kita terus mengacu kepada hukum manusia, seakan-akan Islam tidak bisa menyelesaikan persoalan ini? Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Semua masalah yang ada di alam dunia ini bisa kita selesaikan. Pertama adalah harus menanamkan ketakwaan kepada pemimpin. Dalam Islam wajib memilih pemimpin berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan intelektual semata, tetapi berdasarkan ketakwaan. Oleh karena itu, dengan ketakwaan itu ada kontrol dari dalam. Ketika dia ingin mengambil hak orang lain, dia teringkat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa takut dalam dirinya. Nah, syarat ketakwaan ini tidak akan pernah kita dapatkan di luar syariat Allah Subhanahu wa taala, di luar hukum Islam. Tapi dalam demokrasi syarat ketakwaan tidak ada. Oleh karena ini adalah sistem yang sangat lemah. Bukan hanya ketakwaan di dalam Islam, tidak cukup hanya dengan ketakwaan memang benar, tapi juga harus ditopang dengan sanksi hukum yang keras. Dari publikasi stigmatisasi hingga hukuman penjara, sita, dan bahkan hukuman mati, dan ini pernah dijalankan dalam Islam. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala,
Hukuman mati bisa diberlakukan kepada tindak pidana korupsi di dalam Islam. Dan ini sudah terbukti berhasil. Bagaimana Cina yang dulu negara yang paling korup di Asia Tenggara, sekarang paling bersih. Kenapa? Karena pengaruh hukuman mati tersebut. Kaum muslimin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan melihat dari kejamnya, tetapi efek sampingnya berdampak kepada keberkahan, keamanan, kesejahteraan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman. Jadi Yaman itu dulu hanya sekedar sebesar provinsi saja, dianggap sebagai provinsi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman menjadi gubernur di sana. Kenapa Rasul kok mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur? Karena Rasul ketika itu kepala negara. Kita ingat, jangan lupa Nabi itu bukan hanya sekedar Rasul, bukan hanya sekedar guru yang mengajari tentang sholat, bayar zakat, puasa dan haji, tapi beliau adalah seorang politikus, membawahi daulah pertama kali dulu di Madinah Al-Munawwarah. Dan Jazirah Arab seluruhnya di bawah kekuasaannya. Maka dia mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ketika Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan menuju Yaman, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali. Lalu Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri lima ba'astu ilaik?" Ya Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau kenapa engkau aku panggil kembali? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tusibanna syai'an bighairi izni. Jangan nanti setelah kau menjadi kepala daerah di sana, jangan kau ambil yang bukan hakmu. Jangan kau ambil yang bukan hakmu, fa innahu ghulul, karena itu adalah korupsi. Jadi istilah korupsi ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah korupsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yahlul, barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, fayati yaumal qiyamati bima ghalla, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memikul semua harta-harta yang dia curi itu. Bayangkan kalau dikorupsinya itu tiang jembatan, aspal sepanjang jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memikulnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Itulah siksaan, belum lagi masuk neraka sudah Allah siksa. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita tidak cukup hanya memperbaiki masalah ibadah ini saja, tapi muamalah pun juga harus kita perbaiki. Karena muamalah dan ibadah ini adalah dua saudara kembar yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bisa jadi solat Anda khusyuk, bisa jadi sedekah Anda melimpah, zakat kalian tidak pernah tinggal, haji 2 kali, umroh berkali-kali, tapi kalau muamalahnya tidak benar, harta yang dia kumpulkan milik orang, menyakiti orang dengan lisan dan tangannya, maka orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi orang yang bangkrut ketika menghadap aku nanti. Kenapa? Karena pahala ibadahnya disedot oleh orang-orang yang dia zolimi tadi. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mendalami Islam ini secara kafah, totalitas. Jangan ada space kosong di dalam kepala kita ini, tidak ada nuansa Islamnya. Karena bisa jadi kita benar di sini tetapi salah di sana. Itulah pentingnya memahami Islam ini secara totalitas. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada orang-orang yang memimpin umat ini agar jangan mengambil haknya. Tapi dalam Islam pencegahan selanjutnya, kenapa? Kesejahteraan pegawai itu harus juga diperhatikan. Jangan menggaji pegawai-pegawai yang mengurusi rakyat itu tak cukup dia makan. Maka pernah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia menetapkan UMR, upah minimum regional di saat itu 15 dinar minimal.
15 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalaulah emas ini sekarang harganya 1 juta, jadi 4 jutaan kali 15 berapa itu? Sekitar 45 juta UMR. Zamannya zamannya Khalifah Umar bin Khattab menggaji orang. Jadi wajar ketika itu tidak pidana korupsi, nihil. Beda dengan laporan di Indonesia ini berdasarkan berita dari Kejagung, itu setahun 144 triliun hilang duit negara ini, menguap entah kemana. Laporan BUMN semuanya rugi. PLN rugi padahal mereka monopoli, pasar monopoli totalitas. Kok bisa rugi? Ini pertanyaannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu negeri ini akan sejahtera menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur manakala negeri ini menerapkan seluruhnya syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu mustahil kita akan sejahtera. Mustahil. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada Islam. Udkhulu fisilmi kafah. Kalau Anda masuk kepada Islam, maka peganglah, jalankanlah Islam itu secara totalitas. Jangan dipilih-pilih, dipilih yang gampang-gampang, yang enak-enak saja. Orang yang seperti ini khizyun, Allah hinakan nanti di dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita rindu bagaimana menemukan pemimpin-pemimpin yang sederhana sebagaimana layaknya orang-orang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pemimpin, tapi tidurnya di atas tikar sehingga badannya berbekas oleh tikar-tikar yang dia tiduri itu. Pernah suatu ketika ditawari oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau saya buatkan tempat tidur yang empuk? Engkau kepala negara, kekuasaanmu seluruh jazirah Arab ini, tapi engkau tidur di atas tikar yang keras. Bagaimana kalau aku buatkan sofa yang lembut? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malid dunya, apa kepentingan dunia itu untukku, kata Rasul. Dunia ini bagiku, kata Rasul, seperti pengembara yang hanya mampir di bawah pohon yang rindang. Dia beristirahat sejenak lalu dia pergi. Kita ingin seperti itu. Dan sikap baginda Rasul ini diikuti oleh para khalifah-khalifah setelahnya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq hanya sekedar mengambil uang untuk kebutuhannya sehari-hari saja, padahal beliau itu adalah pemimpin. Umar bin Khattab kekuasaannya dari Yaman sampai ke Mesir, kekuasaannya Umar bin Khattab. Tetapi dia kalau makan makanan lauknya cuma 2 macam saja. Kenapa? Dia ingat kepada rakyatnya yang menderita, yang susah makan, susah sekolah itu, sehingga tidak sanggup dia bermegah-megah, sehingga makannya saja hanya 2 lauk. Kalau kita mungkin beragam-ragam lauknya, ini rakyat beragam-ragam lauknya. Pemimpin sekali Umar bin Khattab, yang kekuasaan negaranya itu sangat luas, tapi kepribadiannya sangat sederhana. Kenapa? Karena takut. Jadi mustahil kalau kita mendapatkan pemimpin yang bertakwa di dalam era demokrasi buatan Aristoteles ini, Montesquieu ini. Mustahilun. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Islam. Ini sudah masanya Islam memimpin kembali dunia ini, agar kita hentikan semua kezaliman, ketidakadilan di muka bumi ini. Aku qouli hadza barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi azmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حوّن علينا بسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالب العلم إلا نجحته ولا حاجة لهوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا ومن أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة